Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawa faqad fazal muttaqun. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata li dzikri. Wa qala aidan wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Iman. Ada sebuah ilustrasi di dalam hidup dan kehidupan kita ketika Nabi Musa berhadapan dengan Sang Maha Cahaya di Bukit Tursina. Cahaya itu berkalam kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Musa fakhla' na'laik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskanlah kedua sandalmu karena kamu berada di tempat yang suci. Kedua sandal itu adalah hanya simbol bahwa Nabi Musa harus meninggalkan kesombongan dan keangkuhan karena dia berhadapan dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam hidup dan kehidupan kita, memasuki tempat suci, masuk tempat ke masjid, kita melepaskan kedua sandal bukan hanya sekedar fisik, tetapi itu adalah simbol bila kita mau berhadapan dengan Allah Sang Maha Pencipta, maka lepaskanlah ego, lepaskanlah kesombongan, dan lupakanlah hiruk pikuk urusan duniawiyah, karena kita akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Iman. Selanjutnya khatib berpesan kepada kita berdasarkan Al-Quran surah Toha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata li dzikri. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Syarat ingat itu kenal. Syarat rindu itu kenal. Syarat cinta itu kenal. Jadi kalau kita belum mengenal lalu kita ingat, siapa yang kita ingat? Belum kenal kita cinta, siapa yang kita cintai? Belum kenal kita rindu, siapa yang kita rindukan? Karena itu syarat utama salat itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arif billah berkalam, la tasihhul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak syah ibadah seorang hamba kecuali dia kenal siapa yang dia sembah. Bukan hanya nama, Allah itu nama terdiri dari lafzul jalalah, alif, lam, ha. Kata Arif billah, man amdal asma dunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama, tidak mengenal dengan yang punya nama, maka seluruh nilai ibadahnya terhapus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu syarat mutlak ibadah salat itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk mengenal Allah melalui prosedur, kita harus mengenal diri kita dulu. Arif bila berkalam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal anasir-anasir di dalam dirinya, dia pasti akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tubuh kita ini ada unsur utusan Allah. Utusan Allah, Rasul Allah itu secara syar'i adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang lahir di kota Makkah, wafat di kota Madinah. Rasul secara hakiki adalah ruh yang ada di dalam diri setiap manusia. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ruh, yakni nyawa. Kemudian kita harus mempelajari pula unsur-unsur, anasir-anasir di dalam diri kita ini kalau kita ingin mengenal Allah. Ada daging dan kulit berasal dari tanah, tanah dari cahaya. Ada urat-urat dari udara, udara dari cahaya. Ada tulang dari air, air dari cahaya. Darah dari nar atau nur dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengenal unsur-unsur di dalam diri tubuh kita ini, maka kita harus mengenal Rasul secara syar'i, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang lahir di kota Makkah, wafat di kota Madinah. Juga kita mempelajari Rasul bin secara syar'i, secara hakiki, secara barzakhi, secara ruhi. Sesudah itu baru kita mengenal zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Zat, sifat, asma, dan afal itu tidak bisa dipisahkan. Harus kita percayai, kita yakini menjadi satu kesatuan. Dan zat Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diraba, dan tidak bisa dipegang. La tuhasu, la tujasu, la tumasu. Tapi ada, nyatanya adanya Allah di dalam diri kita adalah ruh Allah yang Allah hembuskan kepada kita. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan, aku hembuskan ke dalam janin itu min ruhi, dari ruhku. Ini berarti utusan Allah ada di dalam diri kita. Sebenarnya dialog malaikat Allah, jin, iblis, dan syaitan di dalam surga adalah gambaran kehidupan manusia. Allah ada di dalam diri kita, malaikat ada di dalam diri kita, jin, iblis juga ada di dalam diri kita. Dalam ayat lain Allah berkalam, nahnu aqrab min hablil warid. Kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadi di lehermu. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang terhormat. Dalam surah Al-Ankabut Allah menyatakan aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita mengingat Allah, lalu kita melaksanakan sholat, dapat dipastikan sholat kita tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat kita dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan sholat ini adalah barometer, ukuran, instrumen. Kita harus tahu bahwa sholat kita ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukurannya adalah ayat ini, tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau kita sudah tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, tidak mengunci